Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Muarif Awab di official YouTube channel Pecinta Hewan Ternak. Kali ini saya ingin berbagi informasi sekaligus ingin memberikan pengalaman bagaimana cara merawat dan memelihara anakan ayam kalkun. Setelah anakan ayam kalkun menetas, ini adalah masa-masa yang krusial bagi kelangsungan hidup anakan ayam kalkun. Tidak jarang dari beberapa anakan ayam kalkun yang baru saja menetas sampai mati ya. Nah, penyebabnya beragam ya, mulai dari cuaca yang sangat ekstrim atau terkena virus, dan bisa jadi terkena gangguan dari binatang yang lain atau dari serangan binatang lain. Nah, dari sini saya bisa menyimpulkan bagaimana cara yang dapat dilakukan oleh para peternak ya, agar anakan ayam kalkun yang baru saja menetas bisa besar dan bisa menghasilkan atau bisa memproduksi ya. Nah, cara yang pertama adalah pisahkan anakan ayam kalkun dari induknya. Dalam satu kali masa bertelur, seekor ayam kalkun betina dapat menghasilkan hingga belasan telur. Seringkali telur-telur menetas dalam waktu yang tidak bersamaan. Selisih waktu menetasnya satu telur dengan telur lainnya bisa 1 hingga 3 hari. Segera ambil anakan ayam yang telah menetas untuk ditempatkan di kandang tersendiri dan harus dijauhkan dari ayam kalkun yang dewasa. Jadi intinya, ketika anak ayam kalkun menetas, langsung pisahkan dari induknya dan ditaruh di kandang khusus pemisahan atau kandang khusus pembesaran. Yang kedua adalah konstruksi kandang yang hangat. Usahakan kandang untuk anakan ayam itu dibuat secara hangat atau dikasih lampu ya. Nah, anakan kalkun secara alami mendapat kehangatan dari induknya jika tidak dipisah. Sebagai gantinya, tempatkan anakan kalkun dalam kandang yang sangat hangat. Anakan kalkun umumnya tidak tahan cuaca yang dingin, sehingga di dalam kandang bisa ditambahkan lampu. Pilih lampu yang jenis pijar karena dapat menghasilkan panas yang cukup dibanding lampu neon atau lampu tabung. Yang ketiga, lapisi permukaan alas kandang. Kandang yang becek dengan tumpahan air minum atau kotoran ayam tidak sehat atau bisa juga mendatangkan penyakit atau virus. Untuk itu, bagian bawah bisa dilapisi dengan koran atau karung goni yang menyerap air. Selain dua bahan tadi, bisa juga digunakan sekam padi untuk melapisi bagian lantai kandang. Alas ini harus segera diganti dengan yang baru jika sudah jenuh dengan air dan kotoran basah. Jadi jangan sampai kandang yang kita taruh anakan kalkun itu selalu lembab. Jadi usahakan kandang itu tidak lembab karena lembab itu bisa mendatangkan penyakit atau virus ya. Nah, yang keempat adalah jauhkan dari tikus dan kucing. Buat kandang dengan bahan dan konstruksi yang dapat menghindarkan serangan tikus atau kucing. Pastikan selalu menutup kandang agar tikus dan kucing tidak dapat masuk. Selain dua hewan tadi, rumah yang dekat lahan pertanian rawan serangan musang atau garangan. Yang kelima, beri kerikil pada tempat minuman. Ayam dengan usia beberapa hari rawan terkena flu atau pilek. Salah satu pemicunya adalah saat anak kalkun minum. Hidungnya terlalu masuk ke dalam air sehingga menjadi basah. Untuk menghindari hal tersebut, tambahkan kerikil-kerikil atau batu kecil yang telah dibersihkan ke dalam tempat minuman ayam, sehingga paruh tidak akan masuk terlalu jauh ke dalam air saat anakan ayam kalkun minum.
Ganti air minum setiap hari, bersihkan tempat minum dengan benar-benar bersih, termasuk kerikil-kerikilnya. Air minum yang tidak sering diganti memudahkan anak kalkun terserang penyakit. Yang keenam adalah vaksinasi. Vaksinasi penting dilakukan bagi anakan kalkun agar terhindar dari serangan penyakit dan meningkatkan kekebalan tubuh. Vaksinasi dapat dilakukan dengan vaksin tetes mata, tetes mulut, atau vaksin lewat minuman. Yang ketujuh, pemberian pakan yang bergizi. Berikan pakan yang bergizi buat anakan kalkun. Bisa diberikan pur awal untuk ayam yang banyak dijual di toko-toko. Jangan dulu diberikan makan bekatul atau hanya beras dan jagung. Pakan diberikan dalam wadah dan tidak ditaburkan langsung ke lantai atau alas kandang karena akan terkontaminasi kotoran dan penyakit. Yang kedelapan adalah jemur di sinar matahari pagi. Setiap pagi, kalkun beserta kandangnya dapat dijemur beberapa saat lamanya di panas matahari pagi. Selain dapat menguatkan tubuh anak kalkun, penjemuran dapat mengurangi kelembaban alas kandang dan membunuh kuman penyakit. Nah, dari beberapa cara atau tips untuk memelihara serta merawat anakan ayam kalkun, ini bisa kalian terapkan di rumah kalian masing-masing, atau bagi para pemula yang ingin mencoba beternak anakan ayam kalkun, ini bisa dicoba tips ini. Mudah-mudahan bisa memberikan manfaat atau bisa memberikan gambaran bagaimana beternak ayam kalkun hingga sukses dan bisa berkembang biak dan nantinya bisa menghasilkan rupiah, ya. Mudah-mudahan tips ini bisa dikembangkan, bisa disebarluaskan, dan mudah-mudahan juga dapat bermanfaat bagi kalian yang sudah menonton video ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari saya, pecinta hewan ternak.